Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadriana, NIM 2019-33127. Di sini saya akan menampilkan video mengenai simulasi pembelajaran matematika. Langsung saja simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai pembelajaran matematika sesuai dengan RPP yang saya buat, yaitu tentang bab skala dan denah. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama seorang siswa yang namanya siapa, Dek? Asita Ardeni. Sekolahnya di mana? SD1 Batu Wetan. Nah, di sini saya bersama seorang siswa yang bernama Rasita Ardeni, dan dia sekolah di SD1 Batu Wetan Kudus. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu mau mengecek kesiapan adik. Apakah adik sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kamu menggambar denah? Pernah. Menggambar denah di sebuah kertas, pernah apa belum? Kapan? Kemarin. Kemarin di sekolah diajar guru. Oke. Coba ceritakan pengalamanmu bagaimana di saat kamu itu membuat denah. Nah, maksudnya itu ya, kamu pas membuat denah itu tuh kesulitan apa gitu? Coba ceritakan. Saya pada saat membuat denah kesulitan saat membuat skalanya. Oh, oke. Ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajari adik mengenai bab skala dan denah, yaitu pada kompetensi dasar 3.4 mengenai menjelaskan skala melalui denah. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan skala itu apa, denah itu apa. Kemudian ada kompetensi dasar 3.4, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai skala dan denah. Sekarang coba perhatikan video di sini ya. Dari baru tentang skala dan denah. Ini merupakan video penjelasan bagian pertama. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Apabila seseorang ingin membuat bangunan, rumah, atau keadaan suatu tempat yang digambarkan dalam sebuah kertas, biasanya diperlukan denah. Menggambar denah diperlukan sebuah skala. Jadi denah dan skala adalah dua hal yang saling berkaitan. Perhatikan. Nah, jadi skala dan denah itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau kita mau membuat denah di selembar kertas, nah kita pasti membutuhkan apa? Skala. Nah, lanjut. Perhatikan gambar Denah rumah berikut. Nah, di sini denah bisa kita artikan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan ini yang diberi kotak merah, yang di bawahnya adalah tulisan skala. Bacanya seperti ini ya, 1:100. Skala itu sendiri artinya adalah perbandingan ukuran, besarnya, gambar, dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi perbandingan yang ada dalam sebuah denah atau kota, kemudian dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi. Nah, selain pada denah, skala juga biasanya digunakan untuk menggambar peta.
Lanjut. Nah, jadi ini namanya apa? Tina. Nah, yang namanya Tina di sini itu adalah gambar. Gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Ini menunjukkan apa ini gambarnya? Ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada ruang nonton. Itu namanya Tina. Gambar apa? Ya, bagian-bagian dalam rumah. Nah, yang bawah ini namanya skala 1:100. Skala itu adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau mau digambar sesuai yang aslinya ya nggak cukup kalau di kertas, jadi harus dibuat seperti ini. Cari tahu informasi yang informasi yang lain tentang masih tentang skala. Yang pertama, skala pada Dina tersebut adalah 1:100. Ada dalam kurung dibaca 1:100, bukan 1/100. Dan artinya adalah, perhatikan angka 1 itu adalah 1 cm. 1 cm pada apa? Pada Dina atau pada peta tersebut. Kemudian 100 itu adalah jarak sesungguhnya. Jadi kalau kita artikan, setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 100 cm jarak sebenarnya. Perhatikan. Baik. Nah, di sini itu bacanya itu bukan 1 dibagi 100, itu bukan. Ingat-ingat bacanya itu 1:100. Nah, 1:100. Nah, 1:100 itu maksudnya apa? Jadi setiap 1 cm jarak pada gambar, jarak pada peta itu sama dengan 100 cm pada jarak Sebenarnya. Oke. Kamar tidur, kalau kamu lihat di situ ada 4 cm. 4 cm itu yang pada Dina. Berarti kalau skalanya 1:100, yang sebenarnya untuk lebar kamar tidur sama artinya 4 kali 100, yaitu adalah 400 cm. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau di sini jarak teras depan pada gambar peta 2 cm, maka jarak sebenarnya yaitu 200 cm. lanjut. Membaca perhatikan Dina. Dalam pembuatan Dina harus juga dilengkapi yang pertama skala, kemudian yang kedua adalah arah mata angin. Nah, kita akan latihan membaca Dina yang ada pada soal berikut. Yang pertama adalah sebelah barat rumah Sinta ada, tapi kita cari dulu. Sekarang ibu mau tanya, cara membaca Dina. Ini ada sebuah gambar. Sekarang ibu mau tanya pada soal yang pertama. Sebelah barat rumah Sinta ada apa? Sebelah barat rumah Sinta. Barat itu mana? Mana? Apa? KUA. Rumah Sinta. Jika kalian mengamati arah mata angin sebelah baratnya, berarti kalau kalian angkat tangan, kalian tempel dalam Dina tersebut adalah tangan kiri. Sebelah baratnya masih Sinta, jadi panjang persis. Ya, di situ itu adalah ada KUA. Ya, betul. Sebelah barat rumah Sinta ada KUA. Lanjut. Soal nomor 2. Dibaca? Sebelah utara KUD ada. Sebelah utara KUD. Ada apa? Sebelah utaranya. Utara itu bagian yang mana? Atas.
Atas, barang atasnya sebelah utara Kak apa? Udin. Kak Udin, Ya, rumah Andi, lihat dulu. karena lihat dari atasnya Kak Udin. Nah, itu ada Ya, rumah Andi, betul. Sekarang nomor yang 3. Rumah Anita berada di jalan. Cari rumah Anita. Rumah Anita ada di jalan mana? Jalan Pemuda. Nah, Rumah Anita itu berada di jalan Pemuda. Pemuda. Nah, itu materi yang Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjut pada latihan soal ya. Oke. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan materi mengenai skala dan Dina. Udah paham apa belum? Udah. Nah, sekarang Ibu minta kamu gambarlah. Ibu beri tugas kamu mengerjakan lembar kerja siswa di sini ya. Di sini ada tugas yaitu kamu disuruh untuk menggambar denah pada selembar kertas. Nah, udah bisa apa belum cara menggambarnya? Belum. Masih bingung? Kalau masih bingung, ini lihat ada video cara membuat denah. Lihat ya. Saya akan menggambarkan denah rumah saya di Jakarta dengan menggunakan skala 1:100 yang mengartikan setiap 1 meter hingga Rumahnya 1:100, berarti 1 cm di peta itu sama dengan 100 cm. gambarkan dengan 1 cm atau 2 kotak. Luas tanah ini adalah 10 meter kali 14 meter. Jadi saya menggambarkan 10 cm atau 20 kotak kali 14 cm atau 28 kotak. Lalu saya menggambarkan luas kamar belakang yang mempunyai luas kamar mandi yang mempunyai luas 2 cm kali 2 cm kali 3 luas 2 meter. jadi setiap bagian di dalam rumahnya itu udah ditulisin ruang tamu berapa senti kali berapa senti, ruang dapur berapa gitu ya. Kali 2 meter. Nanti diaplikasikan di kertas ini. Sekarang saya membuat ruang tamu yang menjadi 3,5 meter kali. Udah paham? Ya. Oke. Nah, sekarang adik silahkan mengerjakan lembar kerja yang udah disediakan ya. Silahkan dibaca dulu perintahnya, nanti disuruh apa. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan ya. Ya. Baca dulu. Nah, ini dibaca alat dan bahannya. Dibutuhkan pensil, penggaris, buku, dan alat tulis. Ini silakan dikasih nama dulu. Pensilnya tadi mana? Ini dulu. Ini baca perintahnya, urutannya, langkah-langkahnya dibaca dulu.
Sudah? Sekarang silakan dikerjakan di lembar kertas ini ya. Oke, dikerjakan. Penggarisnya disiapkan. Nah, rumahnya yang bagian depan ada apa? Ada di sini kamar tidur. Oke, digambar. Aku ngerti kok. Tidak lepas kok. Kasih keterangan. Berapa sentimeter? Ya. Lanjut, ada apa lagi? Sebelahnya kamar tidur. Berapa sentimeter? Terus setelah teras ada apa? Ruang tamu. Ruang tamunya berapa?
Yuk. Udah selesai? Ya. Skalanya berapa ini? 1:100. Sekarang bukan tanya. Ini bagian apa? Kamar tidur Kamar tidurnya berapa di Dina? 5 cm. Jadi kalau pada jarak sebenarnya berarti berapa? 500 cm. Karena Setiap 1 meter di 1 cm di peta sama dengan 100 cm. pada jarak sebenarnya. Jadi udah bisa ya. Sekarang ibu punya soal evaluasi. Ini soal evaluasinya. Ini ada beberapa soal dan ganda ya. Dikerjakan, yuk. Rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Nah, sekarang di sini ibu akan memberi contoh nomor 2. Dibaca soalnya. Diketahui skala 1:300.000 dan jarak pada peta 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah. Nah, rumus skala S sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Yang diketahui apa? Skalanya berapa? 1:300.000. 1:300.000 sama dengan jarak pada petanya 8 cm. dibagi jarak sesungguhnya. Yang ditanyakan jarak sesungguhnya. Jadi dikalikan silang. 8 dikali 300.000 sama dengan 24. 0, tulis 0 semua. Ini masih dalam bentuk Meter. Nah, yang ditanyakan dalam bentuk apa? Kilometer. Nah, dari sentimeter ke kilometer berapa naiknya? 5. Berarti dibagi berapa? Kalau naik dikali apa dibagi? Dibagi. Berarti 24.000 dibagi berapa? 100.000. 100.000 sama dengan berapa? 24 Coret 24 kilometer. kilometer. Jawabannya apa? 24. Apa? C. Tambah 1. Sekarang nomor 3. Dibaca soalnya. Diketahui skala suatu peta adalah 1:250.000. Jika dari kota B ke kota Q pada peta tersebut adalah 12 cm, jarak yang sebenarnya antara kedua kota adalah. Yang diketahui Skala 1:250.000. 250.000. Terus JP-nya 12 cm. 12 cm. Ditanyakan CS sama sama kayak nomor 2. CS sama dengan 12 dikali 250.000. Berapa? 300. Ini masih Meter. yang ditanyakan dalam bentuk. Kilometer. Jadi dari sentimeter ke kilometer naik 5. dibagi 100.000. coret tinggal 30 km. jadi jarak sesungguhnya yaitu 30 kilometer. Jawabannya. B. Nah, sekarang yang nomor 4 selanjutnya sampai
Nomor 10. Silakan nanti dibuat PR ya, dikerjakan di rumah. Jangan lupa besok dikumpulkan. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Bu Guru tutup, nah Bu Guru mau tahu, masih ingatkah kamu mengenai pembelajaran hari ini? Tadi Bu Guru ngajarin apa? Skala dan dena. Skala dan dena. Dena itu apa? Dena adalah gambar yang menunjukkan letak kota, letak ruangan, jalan, dan sebagainya. Nah, pintar. Kalau skala? Skala adalah perbandingan ukuran jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Tadi kan udah dicontohi Bu Guru mengenai contoh soal mengenai skala, jarak pada peta, jarak sesungguhnya. Kalau menghitung rumus skala, Jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. kalau menghitung rumus jarak pada peta, Skala dikali jarak sesungguhnya. kalau menghitung rumus jarak sesungguhnya, Jarak pada peta dibagi skala. nah, jadi udah paham ya mengenai pembelajaran hari ini. Maka dari itu, sebelum menutup pembelajaran pagi hari ini, Ibu mempersilahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Demikian video yang saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.